Di tahun 2010 itu saya masih semester 5 lah ya. Saya udah niat emang pengen jadi pengusaha. Oke. Sampai-sampai IPK saya turunin. Alhamdulillah. Kenapa Jadi, IPK saya turunin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanan, salam senja untuk sahabat-sahabat traveler, sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun Anda berada. Doa saya yang pertama adalah moga-moga sehat selalu, happy selalu, dan rezekinya lancar selamanya. Nah, senja kali ini saya kedatangan tamu spesial yang tadi pagi datang dari Bogor. Dan ini adalah teman lama waktu kita ngadain umroh backpacker bersama pada bulan Februari 2019, sebulan sebelum negeri Wakanda diserang oleh pandemik COVID. Nah, siapa beliau? Silahkan berkenalan dulu ke pemirsa kanal Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar Handana, biasa dipanggil Taka sih kalau sama anak-anak. Kerjaan saya sebagai e-commerce lah, atau kalau bahasa sederhananya itu bisnis online. Bisnis online. Iya, saya tinggal di Bogor. Tinggalnya di Bogor. Oke, kita akan ngobrol tentang tadi sekilas sebelum ini kita rekam. Saya tanya ke beliau, gimana dulu awal karir memulai bisnis hingga sekarang jadi besar seperti ini. Yang menarik adalah jadi ternyata ini melawan seperti apa yang sering saya dengar kalau saya ketemu banyak orang. Anak-anak muda kalau saya suruh untuk berbisnis, rata-rata pertanyaannya, saya nggak bisa mas, saya nggak punya modal. Nah, ternyata saya ketemu om kakak ini malah memang nggak punya modal, posisinya masih minus. Ternyata untuk berbisnis dan membesarkan bisnis bukan modal dalam pengertian uang yang paling penting. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Mulai dari mana nih kakak mau cerita ini? Kalau mau dari start, semua sebenarnya bisnis online itu beneran nggak pakai modal. Gitu ya? Iya, start dari awal itu, pertama itu saya itu orang IPB ya. Orang IPB. Urusan Ilkom. Budidaya berarti? Atau manajemen? Enggak, ilmu komputer. Ilmu komputer. Ilmu komputer dulu. Ya, okay. Nah, abis dari ilmu komputer itu di tahun 2010 itu saya masih semester 5 lah ya. Saya udah niat emang pengen jadi pengusaha. Oke. Sampai-sampai IPK saya turunin. Alhamdulillah. Kenapa Jadi, IPK saya turunin? Iya. Soalnya saya tahu kalau IPK di atas 2,75 orang IPB itu udah langsung dicaplok. gitu ya? Iya. Belum lulus sudah mau diambil perusahaan-perusahaan ya? Iya, jadi diturunin sengaja. Mantap. Gitu. Jadi, jangan takut yang IP-nya Nah. sekarang jongkok-jongkok. Itu berarti tanda-tanda mau jadi pengusaha sukses kan? Iya, amin. Lanjut. Jadi tahun abis setelah lulus itu saya itu beneran langsung bisnis online. Bisnis online itu modalnya cuma internet 50.000. Oke. Kantornya di perpustakaan Kantornya wifi perpustakaan gitu. perpustakaan ilmu komputer. Oh iya betul betul. Terus sampai perpustakaannya direnovasi, pindah Oke. ke perpustakaan, kalau orang IPB tahu ya, LSI pasti. Oke. Nah, perpustakaannya di IPB tuh sampai pindah gitu. Intinya semuanya beneran startnya nggak pakai modal, cuma modalnya tuh ya itu internet doang ya, kayak emang namanya juga bisnis online ya. Oke. 50.000 lah gitu. Terus singkat perjalanan akhirnya kenal sama orang-orang, dikasih produk lagi. Oh, berarti selain apa tadi? Nggak usah mikir uang tapi mikir di mana ada fasilitas wifi, plus yang kedua paling penting ternyata kenal orang. Berarti network bahasa kerennya. Oke. Nah itu kenal sampai ketemu Om Adit misalnya. Sampai ketemu Om Adit udah jauh Ke belakang. udah jauh, udah hampir jauh itu. Kalau bisnis bareng Om Adit itu modal pingpong. Apa itu modal pingpong? Menarik. Iya, kita lagi main pingpong. Oh, live pingpong. Lagi main pingpong, Dit. Ketemu. Lu ada produk gak? Ada. Sini deh, lu cariin salesnya, gue ngiklanin. Oke, gitu. Oh gitu doang. Oh, Sampai akhirnya sampai sekarang gitu. sampai sekarang. Itu sama Om Adit. Singkat cerita udah ya bisnis lumayan grow lah ya. Waktu itu sebelumnya bisnis saya itu Belvada. Oke. Belvada itu.
Oke. Kita itu ngerintis dari ini udah masuk ke 2017 kali ya. Di angka 2017 2018 lupa saya. Seingat saya 2017 Oke. tuh. Singkat cerita Belvade itu pada tahun lalu 2021 itu kita miscalculated sih. Oke. Gara-gara ada pembayaran ini segala macam sampai punya utang 700 juta. Sampai punya utang 700 juta. Iya, nah, itu disinilah sejarahnya dimulai ya. Iya. Punya utang 700 juta itu tuh kebetulan saya baru selesai dari Covid. Artinya sempat kena Covid gitu. Ya itu Covid kan, entah itu Covid entah itu apaan, pokoknya intinya mah ya semua gejala-gejalanya ya mirip Ada, kayak gitu lah ya, iya. walaupun saya nggak dites, malas juga mau ngapain dites. Oke. Orang udah udah tinggal istirahat lah. Oke. Tapi itu Berjemur sama istirahat waktu iya. itu ya. Sempat 2 bulan batuk itu nggak kelar-kelar lah ya. Hmm. Kelar-kelar itu saya tahu gara-gara saya tahu punya utang 7 juta baru tuh kelar tuh batuk. Jadi ketawanya utang itu karena nggak pernah dihitung selama ini ya. Iya, nggak Begitu pernah nganggur dihitung-hitung itu. Iya. Loh, kok saya punya utang segini banyak gitu Iya ya? gitu. Kok ini kok perasaan bisnis secara neraca ya. Iya. Oke lah ada rugi-rugi segala macamnya. Segala macam kok ini cash tuh kok kegerus terus ini ada Iya. apa ya? Akhirnya saya bongkar tuh sama Adit. Iya. Tadinya tuh udah mau bikin planning A B C bla 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 segala macam. Pas dibongkar kita punya utang 700 juta. Yes. Akhirnya rapat berdua, Bertiga. sama Cawang. Cawang. Iya, sama Om Cawang. Tapi kebetulan pas eksekusi Om Cawang itu lagi ada Ya, kerjaan, urusan keluarga ada lah ya. urusan keluarga. Nah, Jadi dia ibaratkan cuman datang sesekali lah ke iya, kantor. sekali. Dari situlah tuh punya utang 7 juta, 700 juta. Tapi tidak panik. Nah, ini nih mindset orang Indonesia yang mesti dibenerin. Oke. Kalau punya utang niatin buat bayar. Itu ya. Iya. Kalau memang punya utang sama orang, yang paling penting niat pertama, Iya. meskipun duitnya belum ada, Heeh. diniatin Diniatin dulu. buat bayar. Pokoknya gua bayar. Bahkan sampai saya itu udah ngitung nih aset, ada mobil, ada tanah. Ya rumah mah kan yang buat tempat tinggal ya. Iya, Ya udahlah ini kalau dikeluarin 250 juta cukup lah. iya. Bagikan tiga kali 3, 250 Iya. juta seorang 250 utang lunas dong. Lunas gitu. Iya. Niat awalnya gitu. Niat awalnya gitu ya udahlah. Hmm. Sampai adik saya itu ya udah ntar pakai mobil gua aja deh. Ya. Lu mah gitu ya udah kalau pengen dijual aja. Paling jelek nge-grab lah kemana-mana masih Iya. bisa gitu Enggak, ya. dikasih pinjam sama adek. Oh gitu Iya, ya. disuruh pakai mobil adek. Oh, oke oke. Udah lu pakai mobil gua aja, gua juga nggak pernah jarang pakai mobil kok kata adek sampai kayak gitu. Ya. Tapi di sini nih nyeseknya. Terkadang kan orang juga ya kalau punya utang pun ya kalau bisa mah bayar nggak pakai aset kali om. Iya betul. Iya kan. Ngobrol sama Adit Dit, tapi lu rela kalau aset lu dikeluarin buat bayar utang? Iya. Kagak kak, kagak kata Iya. si Adit. Ya udah kita itu deh Dit, kita struktur ulang. Pertama Iya. itu niat awalnya itu cuman apa? Jadi ini kan Belvade ini kan udah rumet lah ya ibaratkan. Iya. Secara teknis saya pikir mending start dari ulang aja kali Iya. ya. Nah, mending dari riset dari nol gitu. Iya. Belvade ini. Tapi ternyata bukan Allah itu nunjukin bukan Belvade yang harus di-reset. Iya. Di reset juga sih Belvade, kita bakar kapal lah ibaratkan. Hampir setengah karyawan kita rumahkan segala macam, nggak dirumahkan juga sih. Cuman sampai kondisi keuangan ini baik ditarik lagi. Oke. Janji kita dulu gitu dan emang bener sih. Iya. Alhamdulillah ditepatin gitu. Oke. Nah, tapi karena pikiran dulu itu pengen apa namanya? Pengen ya udah loh kita bikin riset dari awal deh, bikin apa gitu yuk. Ya. Buat itu ya udahlah iseng-iseng apa namanya main tuh kita punya kenalan orang Depok itu kita datanglah ke sana. Ya, sebut aja Om Jigor lah Nah namanya sebut ya. aja Om Jigor, lo Gor Iya. kalau lu nonton ya. Iya. Ini tidak terlupakan lah pertemuan dengan Om Jigor tuh. Iya. Tidak akan terlupakan seumur Pertemuan hidup. juga sama Om Jigor tuh di Jogja sebenarnya. Loh, Kita betul saya kenal itu waktu itu tahun berapa? Tahun lalu tuh 2021 ya. ya. Nah saya tuh baru kenal itu 2020 di Oke. akhir. Berarti Desember sekitar Desember mau 2021. tahun baru. Hmm. 2020. 2020 ya. Iya, bulan Maret, bulan Maret itu saya main ke tempat Ke Om Jigor. rumahnya, ya. Iya, itu baru ketemu sekali, Om. Oh. Jadi ya cuman hahihi di Jogja, abis itu Om, gua ke rumah lu ya, ke tempat lu ya, gua pengen main segala macam. Ya udah sini aja, Oke. kata Om Jigor gitu. Karena niatnya ya emang sebenarnya, nah itu lagi balik lagi niatnya ya, niat ketemu orang itu buat sebenarnya buat network itu jangan tag something lah, udah Jangan lu. ada misi-misi yang Iya, sudah kalkulatif, Iya, sudah transaksional. kalkulatif. Ya udah cuman emang Ya cuma udah pengen niat silaturahmi. berteman cuman pengen hahihi doang. Ngobrol lah sama Om Jigor tuh. Lu gimana sih cara mainin barang ini?
Di Google kak katanya. Iya. Oh di Google, ajarin dong gua. Oh. Cuma simpel gitu doang. Iya. Ya udah sini gue bikinin iklannya. Langsung bikinin iklannya tuh. Habis itu ternyata bagus ya. Dibikinin iklannya. Iya. Dari cuman punya 2 sales sekarang itu alhamdulillah berapa ya? 30 apa 40 gitu. Ya 40 sales sekarang. Nah, ya. 40. Dari Maret padahal itu ya. Dari Maret. Sekarang. Oh, ternyata kayak gini ya cara mainnya. Tadi tuh cuma punya 2 sales tuh startingnya. Nah, Langsung lah tanya ke Adit, Dit, lo pengen duit berapa Dit? Dari sini Dit. Segini kata si Adit. yang penting utang tadi segini tambah ini kira-kira butuh segini lah. Gitu ya. Enggak, kalau itu utang jadi beda lagi om. Oh gitu. Belum, gitu. iya. Belum. Iya, ini gara-gara ini. Jadi Jadi bisnis plan lah. Iya. Setelah ketemu Om Jigor gitu ya. jadi punya bisnis plan baru. Iya. Gitu. Oh segini, ya udah Dit, ini kira-kira kita bisa segini nih. Minimal ya segini alamat lah Oke. sehari. Ya udah langsung minta lagi lah ke Om Jigor. Gor, gua kagak ada duit. Boleh minjem barang nggak? Ya udah lu mau bawa berapa sih? Soalnya lu bawa lah. Sekian kata gua ke Om Jigor. Om Jigor. Ya udah bawa aja lu kayak ke siapa sih? Astagfirullah ya. Padahal Berkah silaturahmi Rahmi. yang tulus. nah, Tanpa ada mission Iya. impossible. iya bener. Akhirnya- Padahal niatnya cuma hahi gitu. Iya. Nyampe akhirnya beneran di full support itu sama Om Jigor. si Om Jigor. Makanya sumpah itu jasanya luar biasa itu Iya. Om Jigor tuh. Kalau itu yang saya mau tarik ya begini. Niat yang baik itu sama semesta ini akan diputer, dipertemukan dengan orang baik. Orang baik itu meskipun baru ketemu 2 kali, Iya. karena frekuensi hatinya nyambung, Iya. akhirnya ya udah. Itu nilainya berapa yang dibawa akhirnya nyuruh bawa tuh? Sekitar 400-an Nah. 400 juta lebih. 400 juta, orang lain mungkin ribet kan? Heeh. Ente datang dengan hati bersih, dengan niat bersih, dengan ketulusan tadi. Udahlah bawa aja 400 juta. Iya. Kurang enak apa itu Tuhan? Iya, Gitu ya, kalau bener. niat kita bener gitu loh. Mm-mm. Niat dari pertama ingin, pokoknya kalau kita punya utang harus diselesaikan. Iya. Kalau silaturahmi ya udah, Iya. kita silaturahmi aja. Gitu. Lanjut. Nah, pas balik ke perusahaan yang punya utang tuh. Nah, setelah di bulan Maret itu semua saya ubah tuh manajemen segala macam sampai target segala macam tuh diubah tuh. Cuman diubah segala macam, ubahnya simple sih sebenarnya. Cuman ibaratnya kita ngeriset dari nol. Jadi kayak Riset kita dari punya perusahaan baru dengan utang 700 juta dah selesai gitu aja. Iya. Jadi modal perusahaan adalah Minus. minus hampir 1 miliar gitu Iya. ya. Nggak ada itu perusahaan model gitu ya. Cuma alhamdulillah di situ ada barang, ada stok barang, Ya. ada stok barang yang bisa dikeluarin gitu. Nah, Paling ini. enggak punya stok barang dan paling enggak ada cash yang bisa buat diputar deh buat biaya Ya, iklan. Itu. betul. Heeh. Padahal waktu itu juga masih meraba-raba kan dengan barang itu kira-kira nanti bagaimananya Iya, ya kan. udahlah. Yang penting action dulu Iya, dah. action dulu aja dah. Ya udah habis setelah itu pokoknya karena emang udah niat nggak gajian ya, pokoknya semua profit itu emang dikhususkan buat bayar. Ya lu kagak gajian dah bodo amat. Iya. Ya Yang udahlah. penting orang lain yang jadi tanggungan kita itu pelan-pelan bisa Iya. happy gitu. Paling nggak kan itu kan kewajiban yang harus dibayar kan ya. Betul. Iya. Iya kalau sedekah Kalau itu yang kan lain-lain kan gimana caranya utang tuh diulur-ulur. Ini Eh. bagaimana caranya kita Iya. secepat mungkin, Cepat mungkin entah buat semuanya entah sebagian segera Eh. ditunaikan supaya nggak ada beban. itu apa namanya? Itunya akuntan saya Om. Itu kira-kira kata dia itu sekitar bulan ya kalau emang ini bagus segala macam kemungkinan besar bahwa bulan November atau sampai bulan Desember ini utang baru lunas. Kata akuntan saya itu. Ya, Ternyata alhamdulillah bulan Juni, berarti cuma berapa bulan tuh? Maret April 3 bulan 3 bulan selesai ya. selesai. Itu cara Tuhan kalau sudah Iya, kalau niatnya bener ya. Iya, yang penting tuh niatnya sih. Itu tuh kalau misalnya waktu itu kan pernah kan sempet Om Ebu juga bilang kan yang tentang utang, kalau misalnya orang punya utang tapi udah nggak ada niat ya udah siap-siap aja lah Iya. berantakan itu rezekinya. Iya. Ya emang bener sih, dan itu bukan omongan belaka ya. Ini kan beberapa banyak juga kan teman-teman saya atau ibaratkan ya orang-orang di dekat saya gitu yang punya utang segala macam malah lari Om. Iya. Ada juga tuh teman-temannya Om Adit atau si orang-orang dekatnya tetangga-tetangganya yang minjem ke Om Adit yang nyampe tiba-tiba ya nggak ditagih sih ya masih Adit mah emang. Tahu loh orang si Adit mah itu orang kagak enak kan. Iya. Ya nggak ditagih tapi ya gitu Tapi pasti berantakan gitu Berantakan polanya. jadinya. Kenapa? Kalau itu bisa dijelaskan pakai ilmu vibrasi itu karena apa ya? Kalau bahasa agama
orang lain terzalimi Nah. meskipun tidak menagih, Iya. tapi sebetulnya secara frekuensi vibrasi itu dia terzalimi. Mm-mm. Nah, kita menjalimi orang itu sama dengan mengundang kezaliman untuk diri sendiri. Iya. Dan kalau hidupnya kemudian berantakan karena tidak pelan-pelan membayar utang, entah penuh entah pelan-pelan, ya akhirnya ujungnya bisnisnya, keluarganya, anak-anaknya bisa saja pasti salah satu itu ada harga Iya. yang harus dibayar. Senilai utang itu. Iya, gitu. Dan karena nggak mau menerima itu, si kakak kan akhirnya ini kan, Apa? gimana caranya niat Iya, ini pokoknya harus dan dibukakan betul kayak air bah gitu Iya, kan. air bah. 6 bulan dari blueprint, Dari dulu target Akhirnya- itu sekitar 7 bulan 8 bulan. bulan, 3 Pokoknya bulan, di akhir tahun. bisa. Jadi alhamdulillah 3 bulan lunas. Berarti ada pelajaran penting yang didapat ya dari Iya. perjalanan 3 bulan itu. Iya, pelajaran penting intinya mah ya utang itu bukan hal dosa, tapi lu mesti wajib bayar gitu. Gitu aja sih sebenarnya mah. Dimulai dari niat membayar, Iya, niat membayar. kemudian sungguhan membayar. Nah, sungguhan. Akhirnya rezeki kayak banjir Iya, datangnya. jadi waktu yang pas pertama kali bikin bisnis sama Jigor itu niatnya kan yang membuat bayar utang. Ya, Lah ini Allah kasih plus. ya. Jadi utang lunas dari perusahaan yang Perusahaan minus. yang lama ya, Ya yang ini minus, jadi nambah satu lagi tambah perusahaan lagi baru. aset, dan terus tumbuh asetnya Iya. sekarang. Luar biasa. Gitu. Terus pelajaran satu lagi buat orang yang ngutangin sih Om. Ya, Kalau buat orang yang ngutangin gak usah takut rezeki lu hilang. Ini contoh ke Adit sendiri sih ya. ya. Adit itu kan piutangnya itu banyak lah ya Iya. piutang ya. Piutang itu kalau kata riwayat siapa ya yang ibaratkan orang ngasih utang itu kalau misalnya itu terus dikasih tempo. Mm. Jadi kayak pahala sedekah kali 2 kali. Iya, betul. Gitu kan ya? Ya, Quran itu yang bilang. Nah, ya jelas-jelas aja orang sedekah aja kalau misalnya kita sedekah dengan niat yang udah nating tulus, ikhlas aja pasrah sama Allah. Ya. Ya dikasih rezekinya kan 10 kali. Iya, Lah gimana 10, tiap kali 700. 2 kali Hmm. diutang gitu. Nah, itu Adit lebih gila lagi, Om. Kalau tadi itu pesan saya bisnis itu nggak pakai modal. Ya modal saya sebenarnya cuman kartu kredit doang tuh. Awalnya gitu ya. Iya, awalnya Jadi gitu. ini cocok untuk teman-teman yang punya kartu kredit, nggak tahu dipakai untuk apa, kartu kreditnya masih nganggur. Nah, Om Kakak ini memulainya karena nggak ada duit cash, malah minus 700 juta perusahaannya, adanya cuma kartu kredit isinya Sekitar 25 sampai 40 lupa. ya Waktu itu. sekitar 25 juta. Sekarang sudah menggelembung sampai ratusan juta itu omsetnya. Jadi kartu kredit bisa Anda jadikan modal tanpa harus mengganggu duit keluarga atau duit orang tua atau duit apa-apa. Belajar sama Om Kakak juga bisa karena beliau punya IG, punya Enggak, saya nggak punya IG. punya Facebook FB, ya. FB. Punya FB, Anda bisa tanya-tanya lah nanti kalau secara teknisnya bagaimana itu. Belajar boleh toh? Boleh lah. Boleh. Datang ke kantor juga Oh, boleh kan? silakan. Tapi jangan kaget. Kantornya itu ada di kaki gunung, Itu kantor pusat, Om. kantor pusat. Kalau kantor saya di salah. Villa Bogor Indah. Kalau kantor marketingnya ada di Villa Bogor Indah. Kantor Dekat gudang produksi itu di kaki Gunung Salak yang nampung hampir 100 pekerja di sana. Gitu. Ada lagi yang mau diceritain? Ini yang ekstrim itu Adit. Kalau Adit, Ah. kalau yang saya sama Adit itu kan ibaratnya bisnisnya beneran harus pakai ada kartu kreditnya ya. Ya. Kalau dia itu beneran nggak pakai modal sama sekali. Kepercayaan berarti. Network doang. Oke, menarik nih. Itu Om Adit itu. Sekilas. Eh, Ceritanya seki- piye, Wi? Pas after 3 bulan setelah bisnis sama saya tuh, Ah, si Adit itu kan punya tangan kanan lah, dia bilang, panggilnya kan Adit. Ya. Ini dong mau bisnis segala macam. Ya udah, akhirnya kebetulan Adit ini punya teman namanya Bang Dika. Teman saya juga sih. Ibaratkan sepuh lah ya. Ya. Senior saya di IPB sekaligus senior saya di dunia internet marketer lah. Beliau itu. Nah, ngobrol lah sama Bang Dika. Bang Dika itu ngasih produk sekaligus ngasih akun yang udah tinggal bayar itu ntar. Oh. Pas udah 40 hari deh kalau nggak salah. Pokoknya Iya. kan itu pakai sebulan dan di H+10-nya itu baru disuruh bayar invoicing. Jadi dia yang iklan tinggal ngiklan aja tuh, nggak perlu ngurusin kartu kredit limit atau enggak. Iya, Udah iya. dikasih itunya sendiri, ntar Iya. bayar nanti tapi dikasih produk juga. Dan itu Udah dibayari, dikasih modal juga. iya, Kurang- dikasih produk juga. Om Dika ini orang baik berarti. Ketemunya orang baik juga. Berarti saya ini berada di antara orang-orang baik. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus? Dan itu
eh nggak kurang dari setahun juga, karena emang niat saya pertama sama Adit itu bikin usaha itu. Yang pertama yang buat bayar utang, yang kedua itu emang nothing tulus, bukan buat cuan. Coba yang paling penting itu walaupun cuan sedikit segala macam ya, ada perputaran ekonomi lah, ada ibaratnya wasilah buat warga-warga sekitar. Oh ya, sebentar diteruskan. Ini teman-teman, setelah di bisnis yang kedua, yang karena berkah silaturahmi kemudian meledak omsetnya, yang menarik adalah dari 2 karyawan ini kemudian nambah sampai 40 itu bukan mengambil orang yang sudah ahli ternyata, tapi Om Kakak dan Om Adit ini melihat kanan kiri tetangga siapa yang nganggur, tidak punya keterampilan apa-apa, dididik dari nol, dari ngetik di laptop dan sampai dia mahir. Pertanyaan saya ke Om Kakak, ngapain kok mau mendidik orang anak desa yang nganggur-nganggur? Kenapa nggak ngambil orang-orang jadi dari entah lulusan IPB, entah lulusan lain? Ini pasti ada sesuatu yang lebih dalam lah, lebih deep menurutku. Alasan pertama sih gara-gara ngelihat Om Jono yang di Kuningan ya. Itu kan semuanya kan warga sekitar yang dia. Terus yang kedua itu pemberdayaan lokal lah. Pemberdayaan lokal. Yang kedua sedekah aja. Ya. Itu kan ada prioritas. Ya. Pertama pasti ke orang paling dekat, orang tua lah, iya kan? Terus ke keluarga. Udah gitu bukan ke orang miskin dulu kan? Tangga kanan kiri. Iya, betul. Baru tuh ke anak yatim dan ke fakir miskin. Jadi ngelihat dari, sama satu lagi nih. Ternyata setelah dapat itu kan karena pertama tuh 2 alasan itu Om. Ya. Karena sedekah dan ngelihat ada Om Jono itu pemberdayaan lokal. Yang kanan kiri keprihatinan ke sekitar, bagaimana kalau maju bersama-sama gitu. Dan yang ketiga ternyata gara-gara 2 alasan ini bikin yang ngedidik orang dari nol itu lebih gampang ternyata. Itu ternyata mendidik orang-orang yang kosong, nol, tanpa skill, ternyata lebih mudah mengarahkannya. Iya, jadi nggak perlu banyak tanya, dia udah ikutin kayak gini ya, ikutin kayak gini ya, bagusnya kayak gini ya, udah tinggal iya dilakuin. Jadi suasana kantor jadi damai gitu ya, nyaman, nggak ada perdebatan, nggak ada konflik. Iya. Itu penting juga karena kantor yang suasana penuh konflik, penuh memberikan tubuhkan energi, itu juga membuat datangnya Regi jadi susah. Saya kira Om Kakak kita cukupkan. Ya. Nanti kapan waktu kita sambung lagi ya. Okay. Bisa ya. Itu teman-teman, moga-moga bisa menggali inspirasi dari percakapan senja kali ini bersama Om Kakak. Kalau ada yang pengen belajar bisnis online di Bogor dan sekitarnya, bisa datang langsung ke beliau, kontak di Facebooknya, atau langsung ke gudang dan produksinya di Gunung Salak juga boleh. Saya sudah pernah ke sana, dari Jogja jauh-jauh ke sana, dan mereka adalah orang-orang yang bukan hanya sedekah duit, tidak pelit, tapi juga royal untuk bersedekah ilmu. Moga-moga itu juga akan menjadi pendongkrak bisnis mereka di masa depan. Itu dulu. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa bagi ini kalau menginspirasi. Terakhir, jangan lupa bahagia juga dengan ngopi, ngudut dan traveling. Ngopi supaya otak kita rileks, ngudut supaya kita lebih sehat, dan traveling supaya kita ketemu orang-orang baru, ketemu tempat-tempat baru, dan dengan itu kita mendapatkan ilmu baru, inspirasi baru, hikmah kehidupan baru, dan ide-ide baru yang membuat hidup kita bertumbuh. Mari kita pamit dulu Om Kakak. Salam senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.